Pak Chen, selamat kepada Anda meraih penghargaan sains dan teknologi. Anda pantas disebut orang pertama dalam teknologi chip di Huaguo. Tidak. Pak Chen, untuk negara kita, teknologi chip agar tidak dikuasai asing, diam-diam meneliti 20 tahun. Kontribusi Pak Chen membuat teknologi chip negara kita melangkah maju besar. Mari tepuk tangan untuk Pak Chen. Meninggalkan rumah sudah 20 tahun. Tidak sempat merawat istri dan anak. Sekarang pensiun, bisa pulang untuk menemani mereka. Berharap mereka tidak menyalahkanku. Pak Chen, tenang saja. Selama Anda bekerja 20 tahun, kami setiap bulan transfer ke putra Anda, Chen Yao, sebesar 200.000 yuan untuk biaya hidup. Sekarang, dia pasti menunggu Anda di rumah untuk hidup bahagia. Hormat kepada Pak Chen. Hormat kepada Pak Chen. Terima kasih semuanya. Ayun, aku pulang. Kak, kumohon padamu hanya 50.000 yuan. Penyakit ibu kita tak bisa ditunda lagi. Kak. Ini mati atau tidak? Apa hubungannya denganku? Mau uang? Mimpi? Kak, ini ibu kandung kita. Bagaimana bisa tidak menolong? Ibu kandung atau bukan, dia baru 60 tahun. Sudah menyuruhku menghidupinya. Xiaoxi, ayo pulang. Ibu tidak diobati lagi. Tidak diobati. Tak mampu berobat, lebih baik gali lubang kubur dirimu sendiri. Jangan bikin kami jijik. Kak, bukan 50.000 lagi, 20.000. Cuma 20.000. Biarkan aku bawa ibu ke rumah sakit dulu. Aku buatkan surat hutang, nanti pasti ku bayar. 20.000? Masih minta buat surat hutang? Kamu cuma seorang pelajar. Dengan apa mau bayar? Bukan cuma 20.000, sepeser pun tak akan kuberi. Hei, jangan sentuh barang kami. Si, bawa ibu pulang. Cepat, pergi. Hah? Oh iya sayang, uang ayahmu bulan ini belum ditransfer. Aku lihat sebuah tas seharga 100.000, belum kubeli. Aneh juga. Biasanya dia setiap bulan selalu transfer tepat waktu. Bulan ini kenapa ya? Tenang saja. Nanti kalau dia belum juga transfer, akan kutelepon dan tanyakan ada masalah apa. Hah? Oh iya sayang, soal ayahmu yang setiap bulan mentransfer uang untukmu ini, jangan sampai Chen Shi, si manis itu, tahu. Kalau tidak, nanti dia mau minta bagian uang kita. Tenang saja. Aku sudah sejak 10 tahun lalu memberitahu mereka ayah sudah meninggal. Mereka seumur hidup tak akan tahu ayahku ternyata masih hidup. Dan setiap bulan masih mentransfer 200.000 untuk biaya hidupku. Di depan nomor 38, sampai di rumah anakku. Sampai rumah. Sampai rumah.
Si manis kok belum pergi? Apa mau minta uang lagi? Aku akan memukulmu sampai mati. Dari mana datangnya si manis ini? Bau asin seperti acar, mengemis sampai ke rumah kami. Cepat pergi dari sini, dengar tidak? Mau kupanggil satpam, kau akan diusir paksa. Halo, permisi, apakah ini rumah Chen Yao? Aku ayahnya. Wajahmu yang seperti acar ini, berani mengaku sebagai aku, ayah suamiku? Ayah suamiku, dia seorang bos besar. Penghasilannya jutaan setahun. Lihat wajahmu yang seperti acar ini. Cepat pergi. Tunggu. Kau adalah menantuku? Siapa menantumu? Beresin kau. Sayang. Siapa itu? Sayang, ada si manis di sini. Dia mengaku sebagai ayahmu. Ayah? Yawer. Ayau. Ayah. Kenapa pakai baju seperti ini? Aku. Haha. Sayang, bukannya katamu padaku, ayahmu bos besar di luar negeri, penghasilan jutaan setahun, kok jadi seperti acar begini? Bau sekali. Aku. Ayah, jangan di sini, masuk dulu. Baik. Baik. Ayau. Sekarang keluarga kita sudah tinggal di rumah bagus seperti ini. Iya, ayah. Bagus sekali. Bagus sekali. Silakan duduk, aku ambilkan air. Ayah, duduklah. Bagus. Ayau. Ibumu dan adikmu? Tidak boleh. Jangan sampai dia tahu orang tua itu dan masalah Chenxi. Kalau tidak, dia tidak akan lagi memberiku uang. Ibu dan adikku, mereka kenapa? Cepat katakan, mereka sebenarnya kenapa? Mereka kenapa? Cepat katakan, mereka sebenarnya kenapa? Mereka 5 tahun lalu sudah tertabrak mobil dan meninggal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayah, sebelum ibu meninggal, dia terus memikirkanmu. Ini salahku. Aku ini orang jahat. Ayah, jangan pukul lagi. Sudah tidak pukul lagi. Ayau. Iya, Ibumu tidak menyalahkanku, kan? sebelum ibu meninggal, dia terus menyebut namamu. Dia bilang, aku adalah satu-satunya anakmu. Dia minta ayah merawatku baik-baik. Sudahlah ayah, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Semuanya sudah lama berlalu. Tabahlah. Duduk dulu di sini. Aku mau lihat Ruyan. Sayang, jangan marah lagi. Aduh, jangan sentuh aku. Sekarang orang itu mengira ibuku dan adikku sudah meninggal. Uangnya, bukankah semuanya akan jadi milik kita? Itu lumayan. Oh iya suamiku, jangan sampai ayahmu bertemu ibumu dan adikmu, nanti terbongkar. Ini aku tahu. Aku tiba-tiba bingung. Si manis ini, kenapa dia tiba-tiba pulang? Aku belakangan ini sedang urus dengan temanku Huaguo Teknologi. Butuh 5 juta. Aku juga tidak tahu apakah dia punya uangnya. Sekarang kamu harus cari tahu. Dia tiba-tiba pulang, apa maksudnya sebenarnya? Kalau pulang untuk pensiun, aku tidak mau menafkahinya. Yang lebih penting, cari tahu berapa banyak uangnya.
Tenang saja istriku. Kalau dia tidak punya uang, suruh dia pergi. Aku tidak mau menafkahinya. Ayah, minum teh dulu. Ayah, sudah lama berlalu. Tabahlah. Kamu bilang, aku bahkan tidak bertemu terakhir kali dengannya. Aku benar-benar bukan suami yang baik. Dan bukan ayah yang baik. Oh iya ayah, kembalinya ayah kali ini, Sebenarnya ingin pensiun dan pulang dengan baik untuk menemani ibumu. Kamu bilang, kenapa bisa? Ayah kembalinya kali ini, uang pensiun ayah, oh iya ayah, setelah ayah pensiun, apakah tidak bisa menghasilkan uang lagi? Ah, tenang saja. Aku masih punya tabungan sedikit. Awalnya mau pulang biar ibumu hidup enak. Kenapa dia? ayah ya beberapa hari lalu kerja sama bisnis dengan orang lain kurang 5 juta. Dia sekarang selalu murung. Iya ayah, aku kasih tahu bisnis itu sangat menguntungkan, cuman kurang 5 juta lebih. Lihat-lihat, rambutku sudah beruban semua ayah, karena masih ada tabungan. Kalau 5 juta ini, Bicara nanti saja. Ayo, sekarang antar aku ke makam ibumu dan makam adikmu. Aku mau lihat mereka. ayah, sudah larut malam, makam sudah tutup. Benar ayah, malam terlalu larut. Kita harus siapkan barang dulu. Besok saja pergi ayah lelah dari perjalanan. Ayo naik istirahat dulu. Iya ayah, istirahat dulu. Aku mau lihat. Besok pasti kuantar cari ibu ayah naik dulu ke atas, aku rapikan dulu ayah. Istirahat lebih awal. Hai sayang-sayang. Sudah masuk kamar? Si manis ini sayang. Ayo kita lihat di koper dia ada berapa uang lagi. Iya benar, ayo. Di sini. Sayang, cepat lihat. Cuma 1 juta uang segini nggak cukup buat hidup setengah tahun, Chen Yao. Aku kasih tahu, dengan uang sedikit gini, jangan harap aku mau nafkahin dia. Aku nggak mau nafkahin. 1, 2, 3. Benar, 1 juta si manis ini. Urus sendiri bapaknya. Sayang, begini. Kita tipu uang 1 juta ini hingga dapat, nanti kita usir si manis ini dari rumah. Oke? Kalau gitu kita beresin barang dulu. Bu, sudah bangun? Tunggu sebentar, kita hampir sampai di rumah. Shoshi turuning ibu. Ibu kenapa? Apa ibu nggak enak badan? Shoshi, penyakit ibu ini nggak usah diobati. Ibu ngomong apa sih? Aku sudah hubungi rumah sakit untukmu. Kok bisa nggak mau diobati? Kamu masih muda ya? Ibu sudah tua. Aku cuma mau turun tanya bapakmu. Kok tegas sekali ninggalin kita, ibu dan anak. Jangan menyerah. Aku pasti cari uang buat obati ibu. Ibu jangan tinggalin aku. Ibu yang salah 5 tahun ini, kau setiap hari kerja sambilan buat biaya sekolah, plus urus pengobatan ibu. Ibu cuma jadi beban saja. Jangan bilang begitu, Bu. Ibu bukan beban. Shoshi, janji sama ibu jangan cari kakakmu lagi. Dari remaja sudah suka menipu dan mencuri uang kompensasi pembongkaran rumah dihambur habiskan olehnya. Cuma ditegur sedikit langsung dimaki atau dipukul.
Kau ini perempuan. Ibu tak mau lihat kau dizalimi dia. Baik, Bu. Aku kedepannya pasti tidak cari kakak lagi. Jangan menyerah. Aku akan cari cara sembuhkan ibu ya kan? Sayang ayah, sudah istirahat cukup? Chen Yao, sekarang karena ayahmu kebetulan turun, kita sekeluarga bicarakan langsung saja proyek 5 juta dari Huaguo Teknologi. Kalau kau tak bisa dapatkan, kita cerai. Memang istriku cepat sekali mikir cara ancam dia supaya kasih uang ayah. Cepat cari cara. Jangan cuma lihat anakmu bercerai. Jangan khawatir. Katakan padaku, kamu mau bisnis apa? Aku Ngobrol sama kamu buat apa? Kamu sudah tua, mungkin tak berguna lagi. Lihat apa? Chen Yao, dengarkan. 5 juta ini, kalau tak dapat kembali, kita langsung cerai. istri, kita tak bisa cerai. Masih mikir apa? Cepat cari solusi, cari uang. Selama ini ku beri kalian 50 juta lebih. Kok sekarang 5 juta saja tak ada? 50 juta cukup untuk apa? Biaya hidup, semua butuh uang. Villa besar ini tiap bulan berapa? Kamu tahu? Kita berdua sekarang miskin sampai makan hampir tak mampu. Habislah semua. Ya ayah, pikirkan biaya bertahun-tahun. Kami juga besar. Beli rumah, nikah, bisnis. Dihitung, mana sisa uang? Benar. Dan kami sekarang sudah sangat hemat. Bulanan cuma 200 ribu. Ayah, selama ini mungkin masih tabungan. Chen Yao, ku ingat tabungan ayahmu mungkin masih 1 juta. Kalian buka koperku? Ayah, kok bisa bilang gitu? Waktu merapikan koper tak sengaja lihat saja. Ngapain banyak omong sama dia? Passwordnya berapa? Bilang atau tidak? Kalau tidak, aku dan anakmu cerai. Ayah, cepat kasih tahu passwordnya. Cepat! Passwordnya tanggal lahir ibumu. Tanggal berapa sih ulang tahun ibu? Sudahlah. Besok aku tanya Xiaoxi. Ayah, uang 1 juta ini juga nggak cukup. Masih kurang 4 juta. Di tempat lain, coba cari cara lagi. Nggak ada lagi. Cuma ada 1 juta ini. Kenapa anak ini jadi begini? Selama ini organisasi kasih dia uang banyak, sekarang mulutnya cuma minta uang. Sifatnya belum stabil. Aku nggak bisa kasih saham Huaguo Teknologi ke dia. Sudah, cepat naik ke atas. Bikin kesal saja. Lambat sekali. Ayo, besok kita jenguk ibumu dan adikmu. Sudah beli sesaji? Beli apa? Beli sendiri. Sudah gelap? Kok belum pulang juga? Belum pulang juga? Akhirnya pulang. Cepat pergi, nggak sempat. Cepat pergi, pergi. Pergi apa? Aku baru habisin 800 ribu beli mobil baru, lagi senang. Jangan di sini bikin bete. 800 ribu. Ah, Aku baru kasih 1 juta padamu. Langsung kamu habiskan 800 ribu beli mobil ini. Bukannya kamu bilang mau berbisnis? kamu bahkan 5 juta tidak bisa menyediakan. Cuma 1 juta ini disimpan, bisa buat apa? Mendingan beli mobil saja. Baik. Uang ini aku beri padamu. Gunakan sesukamu. Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus bawa aku temui ibumu dan adikmu. Ayo. Temui apa lagi? Kalau kamu mau cari 2 orang itu,
Kamu sendiri yang pergi. Jangan ganggu aku di sini. Aduh. Kamu berani pukul aku? Ibumu melahirkanmu, membesarkanmu selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kamu bilang begitu tentangnya? Kamu si tua tak tahu diri. Bukannya kamu mau cari 2 orang mati itu? Kalau begitu, kamu sendiri yang cari. Keluar dari sini. Pergi. Kalian. Aku telah memberi kalian begitu banyak uang. Kalian sekarang mau usir aku? Apa salahnya aku usir kamu? Orang yang bahkan 5 juta tidak bisa menyediakan, masih mau tinggal di rumah kami. Cepat pergi dari sini. Benar. Rumah kami tidak mau menanggung orang. Kamu mau setiap hari tidak kerja, di rumah cuma makan dan nunggu mati, biar kami yang menanggungmu? Mimpi saja. Barang orang tua. Cih. Kenapa kau jadi seperti ini sekarang? Aku jadi seperti apa? Apa urusanmu? Ku beritahu, cepat pergi cari uang. Kalau tak dapat uang, jangan pulang ke sini. Mati saja di luar. Pergi. Anak laki untuk jaga hari tua. Tapi di masa tua, diusir dari rumah oleh anak sendiri. Ayun, kau juga pernah alami kesedihan seperti ini? Bos minta nasi goreng 1. Oh, baiklah. Sudah sehari tak makan. Harus makan sedikit. Tubuh sehat modal utama. Besok masih harus cari makam istri dan anakku. Nasinya sudah siap, silakan makan. Wajahnya kenapa sangat familiar? Apa pernah bertemu di mana? Paman, sudah larut begini, baru pulang dari luar kota. Mau pesan nasi goreng? Ya, 1 porsi. Baik. Xiaoxi ini memang jago masak. Sudah coba banyak nasi goreng, cuma nasi goreng Xiaoxi yang bikin ketagihan. Sayang nasibnya buruk. Xiaoxi, kau sungguh menderita. Kakakmu si serigala putih mata sangat kaya, lebih suka beli barang mewah daripada obati ibumu. Orang seperti itu pasti dapat balasan. Kakak saya itu, dia super maskulin. Dulu, kalau ibu tidak memberi uang, dia pukul sampai babak belur. Sekarang kami sudah tidak berhubungan lagi. Sekarang saya hanya ingin ibu sembuh, sudah cukup bahagia. Kamu anak yang baik. Sayangnya kamu menderita. Setiap hari tidak hanya sekolah, tapi juga harus kerja sambilan untuk biaya pengobatan ibumu. Paman, makanannya sudah siap, silakan makan selagi hangat. Aduh, ini rasa ini kok mirip sekali dengan masakan Ayun nona kecil. Nasi gorengmu enak sekali. Dari siapa belajar masaknya? Dari ibu saya, nasi goreng ibu saya di daerah sini terkenal enak. Ibu dulu bilang dengan keahlian masaknya ini membuat ayah sangat setia padanya. Nah, ibumu namanya siapa? Ada fotonya? Ibu saya namanya Shen Yun. Ibu saya, dia tidak punya foto, hanya ada foto keluarga di rumah. Dia namanya Bos, 10 bungkus. Baik, siap. Paman, ada pembeli datang. Silakan makan pelan-pelan dulu, saya tidak menemani Anda bicara ya. Baik. Sebentar lagi. 1 porsi ya. Sekarang saya buatkan. Memikirkan apa? Ayun dan Xiaoxi sudah meninggal 5 tahun lalu. Kenapa bisa jualan nasi goreng di sini? Haha.
Ah, enak. Pak, makan pelan-pelan, jangan tersedak. Ah, baik. Nona, kamu mahasiswa ya? Kenapa tidak kuliah? Kami tingkat akhir, jadwal kuliahnya sedikit, aku cuma manfaatkan malam untuk berjualan di sini. Buru-buru kumpulkan biaya pengobatan ibuku. Ibu sedang diobati. Butuh berapa? 50.000 yuan. Meski agak besar, tapi aku yakin aku bisa dapatkan. Barusan aku dengar. Kamu punya kakak laki-laki. Kenapa dia tidak bantu kalian? Dia? Kalau dia tidak meminjam uang, sudah syukur. Pak, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Eh. Transfer masuk 50.000 yuan. Pak, apakah Anda tidak bisa pakai ponsel? Berikan ponsel Anda. Aku akan kembalikan uangnya. Tidak usah. Aku masih punya uang lebih. Cepat ambil uang ini untuk obati ibumu. Tidak bisa, Pak. Kita baru bertemu. Bagaimana bisa terima uang Anda? Lagi pula, aku sehat dan bisa kerja. Uang ini tidak bisa aku terima. Nona, uang sebanyak ini bagiku bukan apa-apa. Apalagi kamu beri aku makan nasi goreng yang enak ini. Rasanya ini sudah 20 tahun saya tidak makan ini. Bapak sudah berbelanja di tempat kami. Saya sudah sangat bersyukur. Uang 50.000 ini terlalu banyak. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Kamu ini anak muda. Begini saja, kamu bantu saya. Nanti kalau kamu ada waktu, tolong carikan saya pemakaman umum di Jiangcheng. Ajak saya lihat-lihat. Saya ingin mencari kuburan istri dan anak perempuan saya. Ini? Tapi uang ini saya benar-benar tidak bisa terima. Bapak berikan ponselnya. Saya akan transfer kembali sekarang. Kamu ini, uang ini, bagi saya sudah tidak ada gunanya. Cepat ambil uang ini untuk operasi ibumu. Dapat membantumu, saya sudah sangat senang. Sudah diputuskan, pergi dulu. Pergi dulu. Aduh, anak, cepat bangun, cepat bangun. Kamu ini kenapa sih? Pak, terima kasih. Saya akan buat surat hutang. Saya pasti akan kerja keras cari uang agar cepat lunas hutangnya. Ah, kamu ini anak muda. Saya ini sendirian saja buat apa uang ini? Ini bagimu lebih penting. Setelah operasi, kondisi ibu lemah. Beli lagi suplemen untuknya untuk menguatkan tubuhnya. Pak, tenang saja. Uang ini pasti saya kembalikan secepatnya. Bapak mau pinjamkan uang. Bagi saya sudah sangat besar budinya. Lihatlah saya sendirian ini, uang ini juga tak berguna. Bagaimana kalau begini, uang ini anggap saja sebagai biaya pemandu wisata saya. Boleh kan? Nanti bawa saya cari makam istri dan anak saya. Karena Bapak ingin cari makam mereka, Bapak bisa hubungi saya kapan saja. Tapi uang ini tak bisa saya terima gratis. Tunggu sebentar. Pak, ini surat hutang. Simpan baik-baik. Ada kontak saya di sini. Selama di kota ini, kalau butuh apa-apa, kapan saja hubungi saya. Anak yang baik sekali. Andai anak saya masih hidup, sepertinya seumurannya juga. Bu, saat operasi nanti jangan gugup ya. Saya akan terus menunggu di luar. Xiaoxi, ayahmu ilmuwan. Jujur, tak pernah berbuat curang. Jangan bohong pada ibu. Uang 50.000 itu benar kau pinjam? Ibu tenang saja. Saya tak pernah melakukan penipuan. Uang itu benar saya pinjam. Kasihan anakku. Ibu yang salah padamu. Melahirkan 2 anak,
tapi malah jadi bebanmu. Tak ada tabungan yang kutinggal. Bu, kasih sayang dan pengorbanan Anda seumur hidupku tak bisa kubalas. Lagi pula, kakakku itu Anda juga tahu. Kalau tak kasih dia uang, bisa-bisa dia bunuh Anda. Tanggal 27, Shen Yun, operasi bisa dimulai. Baik, Chen Yao. Chen Yao. Chen Yao. Kau orang tua yang panjang umur, berani-beraninya masuk rumah orang. Di mana Chen Yao? Suruh dia keluar. Bawa aku ke makam ibunya dan adiknya. Ayau tidak di rumah, cari makam sendiri saja. Pergi sana. Sayang, jangan sampai ayahmu menemukan ibumu dan adikmu. Kalau tidak, uang yang dia berikan untukmu akan dia minta kembali. Uang yang sudah masuk kantongku, mau ku minta kembali? Jangan harap. Biarkan saja mereka hidup susah. Lagi pula, si tua panjang umur itu tahu apa lokasi makamnya. Mungkin sebentar lagi dia akan pergi kerja merengek. Nanti, uang hasil kerjanya pasti akan kita habiskan juga. Habiskan apa? Kalau dia tidak kerja, dari mana kita dapat uang? Sekarang kita hampir tak bisa makan. Tenang aja sayang. Semua sudah kuselidiki, kepala insinyur Huaguo Teknologi itu ada di kota kita, Jiangcheng. Nanti aku akan menjalin hubungan dengannya. Kesuksesan besar kita tinggal menunggu waktu. Chen Yao ini mau ku cari di mana? Lebih baik tunggu Chen Yao pulang, nanti saja. Halo Pak Chen, dengar-dengar di Jiangcheng ada seorang pemuda juga marga Chen yang sangat tertarik pada bisnis cabang kita dan ingin mengajak Bapak makan santai. Bagaimana Bapak? Sudah kubilang saat aku pulang kampung, aku tidak mau bertemu siapapun, aku tidak mau. Baik Pak Chen, sekarang akan kutolak dia. Apa? Pulang kampung tidak ada waktu untukku? Aduh kakakku yang baik, bantu aku sekali lagi dong. Iya, berapapun biayanya tidak masalah. Oke, baik. Kamu mau apa? Chen Yao, tadi kamu telepon siapa? Kamu bilang mau ketemu siapa? Aku telepon siapa? Urusanmu apa? Minggir. Chen Yao, kamu ini manis banget ya. Aku melahirkan dan membesarkanmu, sudah menghabiskan 40-50 juta untukmu. Bagaimana bisa kamu perlakukan aku seperti ini? Apa salahku? Apa aku berhutang padamu atau bagaimana? Apa kamu hampir mati atau tangan kaki putus sampai harus kuhidupi? Pergi. Jangan pergi, katakan padaku. Di mana ibumu dan adikmu dimakamkan? Katakan padaku. Di mana mereka dimakamkan? Setiap hari cuma urusan ini? Sial. Tua bangka, ku beri kau kesempatan. Cepat pergi kerja. Kalau tidak, saat kau tua tak bisa bergerak, jangan harap ku rawat kau. Aku malah berharap kau rawat aku. Kau memang si manis. Pergi. Aku salah karena melahirkanmu, tapi tak mendidikmu. Aku tak mendidikmu dengan baik. Ayun, maafkan aku. Aku tak mendidiknya dengan baik. Chen Yao. Chen Yao. Kau memang si manis. Katakan padaku. Di mana ibumu dan adikmu dimakamkan?
Aku benar-benar gagal. Menantuku pun bukan orang yang mudah. Kalau ku beritahu dia aku punya aset miliaran, semuanya akan hancur. Ah, hancur. Hancur, semuanya hancur. Ayun. Dulu demi cita-cita di hati, aku tinggalkan kampung halaman. Kini di usia tua, kau dan Xiaoxi meninggalkanku. Ayun. Menurutmu ini balasanku? Selamat, operasinya sangat sukses. Pantau 2 hari lagi, bisa keluar dari rumah sakit. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ayo pergi. Bu. Operasinya sukses. Hidup kita akhirnya akan membaik. Akhirnya akan membaik. Nona, hari ini Bukalapak lebih awal. Wah, Bagaimana operasi ibumu? operasi ibuku sangat sukses. Bagus sekali. Aduh, tolong goreng nasi untukku. Aku seharian belum makan, jadi lapar. Wah, Pak, Anda sudah tua. Harus jaga kesehatan baik-baik. Bagaimana bisa tidak makan seharian? Aku goreng 2 piring sayur untuk Anda. Silakan cicipi. Gadis yang begitu baik. Andai saja dia anakku. Pak, ada apa dengan Anda? Apakah ada yang mengganggu Anda? Tidak apa-apa. Sudah tua. Wajar teringat masa lalu. Anda dengan kawasan tua ini, apakah familiar? Tentu saja familiar. Jujur saja, aku sejak kecil tinggal di kawasan tua ini. Di sini ada beberapa pohon. Aku tahu semuanya. Wah, oh ya Pak. Besok akhir pekan. Bagaimana jika aku ajak Anda cari kuburan? Wah, itu bagus sekali. Kuburan itu tak bisa ditemukan. Wah, di hatiku. Selalu tidak tenang. Pak, aku yang harus berterima kasih. Jika bukan Anda pinjamkan aku 50.000 yuan itu. Penyakit ibuku mungkin tak tahu kapan bisa sembuh. Pak, sungguh terima kasih. Andalah yang selamatkan keluarga kami. Aku pasti cari uang dengan baik. Segera kembalikan uangnya pada Anda. Jangan. Sudahlah, jangan bahas ini. Kita sudah lama kenal, tapi aku belum tahu namamu. Paman bisa panggil aku Xiaoxi. Wajah gadis ini semakin terasa familiar, dan dia juga seumuran dengan putriku, Xiaoxi. Xiaoxi. Nak, ayahmu di mana? Ayahku meninggal tidak lama setelah aku lahir. Sudah tiada. Meninggal. Ya, apa yang sedang kupikirkan? Istri dan putriku sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia adalah putriku? Maaf ya, mengingatkanmu pada hal yang menyedihkan. Tidak apa-apa. Sudah lama berlalu. Kita yang masih hidup harus melangkah ke depan, bukan? Ya, harus maju ke depan. Melihat ke depan. Halo, Pak Chen. Orang yang Bapak sebut sebelumnya menemui saya lagi. Dia bilang Bapak satu marga dengannya. Seharusnya saling kenal. Bagaimana Bapak? Tidak mau ketemu. Undangan dari orang ini ke depannya semua ditolak. Pak Chen, ini... Sudah diputuskan, tidak ketemu. Ya, baik. Chen Yao, kau pasti tak menyangka orang yang kau perjuangkan mati-matian untuk temui
adalah ayahmu sendiri yang kau usir dari rumah. Paman, Iya. Paman aku datang. Sudah lama menunggu? Tidak, aku juga baru sampai. Paman, pakai ini, ayo kita berangkat. Ini, yang ini, cocok? Cocok kok, cepat. Baik, aku pakai. Kencangkan. Ayo pergi. Mulai jalan. Sudah duduk dengan nyaman, Pak? Sudah Kalau sudah, ayo kita pergi. berangkat? Tidak ada. Di mana lagi? Di sini? Di sini juga tidak ada. Di sini juga tidak ada. Di mana mereka dikubur? Pak, bagaimana? Ada kabar tentang makam keluarganya? Belum. Tidak seharusnya begini. Di Jiangcheng hanya ada 8 pemakaman. Kita sudah pergi ke semuanya. Kok bisa tidak ketemu? Saya juga tidak tahu dulu. Saat istri dan anak perempuan saya meninggal, saya tidak ada di sini. Semuanya diurus oleh anak sulung saya. Kalau begitu, kita tanya anak sulungmu. Mungkin dia menguburkan mereka di pemakaman pribadi? Sudahlah, nak, sudah capek menemani saya seharian. Anak sulung saya ini pemarah. Gampang sekali suka main tangan dan memaki. Jangan sampai dia melukaimu. Anaknya Pak ini mirip sekali dengan kakak saya. Pak, tentang anak Bapak ini, Ah, sudahlah, tidak usah dibahas. baiklah. Kamu pulang saja. Saya akan cari lagi di sini. Jalan-jalan sebentar. Baik, Pak. Kalau begitu saya pulang dulu. Kalau ada apa-apa, telepon saya saja. Baik, Saya pergi dulu, Pak. baik. Hati-hati di jalan. Dadah. Cenyau, bangsat kau. Di mana kau kuburkan ibumu dan adikmu? Hari ini aku harus tahu. Buka pintu. Kamu lagi? Si manis. Kapan berhentinya? Anak durhaka. Kalau hari ini kalian tidak kasih tahu aku lokasi makam mereka, aku akan suruh orang ratakan villa ini. Apa? Apa katamu? Ratakan villaku? Dengan kemampuanmu? Bego banget. Si manis miskin. Siapa peduli sama kamu? Cenyau, kamu sungguh tak punya hati. Dengar ya, hari ini kalau tidak kasih tahu aku akan beritahu semua orang di kompleks kalau kalian itu serigala tak tahu balas budi. Kasih tahu alamatnya. Kalau masih ganggu, kubunuh kau. Kamu cuma mau tahu di mana kuburan 2 mayat itu kan? Baiklah. 4 juta. Kasih kami 4 juta lagi, baru kami kasih tahu. Mimpi? Dengar ya. Mulai hari ini, aku tak akan kasih 1 sen pun pada kalian. Kalian ini orang-orang tak tahu balas budi. Tak akan kasih kami 1 sen. Kamu masih punya uang, kamu bahkan nggak punya kerja. Nggak biar kami rawat kamu tua, sudah untung. Aku nggak harap kamu rawat aku. Aku juga nggak perlu. Hari ini asal kamu istri dan anakku lokasi makamnya kasih tahu aku. Mulai sekarang, aku nggak akan cari kalian lagi. Bisa saja kamu bicara manis. Nggak mau kami urus kamu, nanti setelah tua, bukannya tetap harus andalkan ayo kami? Dengar ya, hari ini kalau nggak bisa keluarkan 4 juta, jangan harap masuk rumah kami. Cenyau, kamu kok bisa cari istri seperti ini, yang matanya cuma lihat uang? Jasa orang tua membesarkan, semua sudah kalian lupa. Hari ini, kalau nggak kasih tahu lokasinya, walaupun kamu pukul mati aku nggak akan pergi dari sini. Si manis berani berlaku lancang sama aku. Aku ini ayah kandungmu. Perbuatanmu akan dapat balasan.
Mau kerja sama dengan Huago Teknologi? Lupakan saja. Kamu tahu dari mana aku nggak bisa kerja sama dengan mereka? Apa kamu, si manis ini, yang menghalangi? Orang seperti kamu yang moralnya rendah masih mau kerja sama dengan Huago Teknologi? Mimpi. Pergi, jangan kotori depan rumahku. Pergi. Ini anak baikku. Anak baikku. Xiaoxi, sudah makan malam? Tenang, Bu. Makan enak kok. Lihat. Halo. Xiaoxi, bisa jemput aku sekarang? Tentu bisa. Aku segera ke sana. Xiaoxi, mau kemana larut begini? Pak tua yang pinjamkan kita uang, minta aku jemput dia. Dia kan penolong kita. Cepat pergi. Hati-hati di jalan. Aku segera kembali. Pak, kenapa? Apa anakmu memukulmu lagi? Sudahlah, aib keluarga tak perlu disebar. Aku tak mau Xiaoxi, khawatirkan aku. Tak apa. Baru saja tak sengaja. Terjatuh. Ayo, Pak. Aku antar ke rumah sakit. Sayang, Ada apa? sayang, cepat ke sini. Lihat, apa itu ayahmu dan adikmu? Tidak mungkin. Kalau orang tua itu benar-benar bisa ditemukan. Chenxi, masih minta alamat kita? Kurasa, ayahmu kali ini benar-benar tak punya uang. Dipukulmu sampai begini. Naik taksi pun tak mampu. Ah, sayang, kedepannya kita harus jauh darinya. Dengar? Baik dengar katamu. Pak, istirahatlah baik-baik di sini. Kalau butuh apa-apa, hubungi aku kapan saja. Xiaoxi, menyusahkanmu. Kamu cepat pulang jaga ibumu. Pak, Anda penyelamat keluarga kami, penyelamat kami. Merawat Anda adalah kewajiban saya. Tak disangka, setelah sekian lama merantau, yang akhirnya kujaga malah seorang gadis yang baru ku kenal. Xiaoxi, apa kamu tertarik bekerja di Huago Teknologi? Huago Teknologi itu adalah raksasa teknologi negara kita. Aku benar-benar bisa. Di Huago Teknologi, aku masih punya pengaruh. Kamu sangat berbakti. Huago Teknologi justru butuh orang yang bermoral baik sepertimu. Tapi aku belum tahu jurusan apa yang kamu ambil. Aku ambil jurusan kecerdasan buatan. Awalnya aku ingin setelah lulus kuliah langsung melamar ke Huago Teknologi. Kecerdasan buatan? Hmm. Bagus, bagus. Kecerdasan buatan itu adalah lautan biru masa depan. Begini, setelah kamu lulus, langsung melapor ke Huago Teknologi. Benarkah? Aku benar-benar bisa masuk Huago Teknologi? Kalau aku benar-benar bisa masuk, aku akan kerja keras dan berusaha memberikan kontribusi terbesar. Aku percaya kamu pasti bisa. Hmm. Jika putriku masih hidup, mungkin dia bisa berteman baik dengan Xiaoxi. Kamu belum mati. Buat apa buru-buru memanggilku? Mau kubungkus mayatmu? Aku jadi begini. Bukankah berkat kamu, anakku yang baik? Bahkan orang asing sekalipun seorang pejalan kaki. Kalau kau lukai orang, bukankah kau harus bertanggung jawab? Tanggung jawab apaan?
Aku benar-benar muak. Di dunia ini kok ada anak durhaka sepertimu? Ayahmu jatuh dan dirawat dibawa ke rumah sakit oleh seorang gadis yang baru dikenal 3 hari. Urusanmu apa? Awas ku hajar kau. Pergilah urus pekerjaanmu. Jangan buang waktu dengan orang yang tak mengerti perkataan. Sudahlah. Terima kasih. Pergi. Ci. Ku beritahu kau. Kalau tak ada 4 juta, jangan ganggu aku lagi. Aku bisa tak mengganggumu. Aku juga bisa tak pernah mencarimu lagi. Asalkan kau beritahu lokasi makam ibumu dan adikmu padaku. Baik. Bisa ku beritahu. Saat kau mati nanti. Ah, Bu, pelan-pelan, hati-hati panas. Bu, dengarkan. Orang baik yang meminjamkan kita uang juga dirawat di sini. Kenapa dirawat? Dia sungguh sang penolong keluarga kita. Aku harus menjenguknya. Akhirnya bisa berterima kasih langsung di hadapannya. Setelah kita makan, kita langsung ke sana. Baiklah. Enak kan? Chen Qian, ayo jadwal ronggen. Xiaoxi, penolong kita tinggal di kamar ini? Ya, dia di nomor 46. Langsung masuk, kita bisa lihat ya. Wah, Xiaoxi, Pak Chen, apa dia sudah pulang dari rumah sakit? Mungkin periksa rutin. Kita tunggu di sini. Xiaoxi ya, Pak Chen sudah tua. Tidak ada yang mengurus. Bagaimana kalau kamu jenguk dia? Iya. Halo, keluarga pasien ranjang 46, pasien tiba-tiba pingsan. Apa? Aku segera ke sana. Tunggu sebentar. Xiaoxi, kenapa? Apa yang terjadi? Pak tua tiba-tiba pingsan. Bu, aku harus segera ke sana. Cepat pergi. Baik. Wah, Bu, kenapa Ibu datang? Penyakitmu belum sembuh. Ibu ini? Kondisi tubuh ibu sendiri yang tahu. Pak Chen, bagaimana keadaannya? Dokter bilang dia perdarahan hebat. Sudah dibawa ke ruang operasi. Pak Chen pasti selamat. Pasti baik-baik saja. Kamu putri pasien ya? Pasien perdarahan hebat, perlu cocokan darah. Aku bukan putrinya. Dia darah tipe ORH negatif. Golongan darah ini sangat langka. Di bank darah rumah sakit kami, sama sekali tidak ada stok darah jenis ini. Aku justru darah tipe OR negatif. Apa? Cepat ikut aku. Bu, tunggu di sini ya. Kok kebetulan sekali? Jangan-jangan
Wah, Shousi, kamu baik-baik saja? Baik. Bu, Pak Tua bagaimana? Belum keluar. Dokter, bagaimana kondisi kakek? Pasien sudah lepas dari bahaya meninggal. Wah, bagus sekali. Terima kasih dokter. Keluarga, jangan terlalu bersemangat. Ini semua tugas kami. Tunggu sebentar, kami pindahkan dia ke kamar. Ya, Ingat, beberapa hari ini, jika pasien pusing, segera laporkan ke perawat. mengerti. Bagus sekali. Ayun, Ibu jangan khawatir. Kata dokter, kakek sudah lepas dari bahaya, sudah aman. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Ibu, kenapa? Shousi. Dia ayahmu. Ayah, kau sadar? Ada yang tidak nyaman? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kau panggil aku apa tadi? Ayah, ini aku, Shousi. Aku Chensi. Kau Shousi? Kau putriku Chensi? Shousi. Nak, kau... Kakakmu bilang padaku, kau dan ibumu sudah... Sialan abangku itu. Bohong sana-sini, semua demi memisahkan kita. Nak, akhirnya aku temukan kalian. Abangmu itu benar-benar binatang. Nak, di mana ibumu? Ibu di mana? Ibuku khawatirkan kesehatanmu. Dia tanya dokter ini itu. Aku bilang apapun, dia tak mau datang. Sebentar lagi dia sampai. Ibumu, apa dia benci aku? Apa dia marah padaku? Cepat katakan, apa dia benci aku? Tidak. Kalian memang dekat, ayah dan anak. Kalian memang dekat, ayah dan anak. Ayun, kau baik-baik saja? Baik. Kau ini orang tua. Kupikir kau terus keliling cari kuburan. Tak disangka benar-benar kau temukan. Chen Yao, kau benar-benar brengsek. Lihat baik-baik, ini ibumu. Bagaimana bisa kau perlakukan dia seperti ini? Ayah, Pergi kau. Aku tak mau lihat kau lagi. Keluar dari sini. Tak mau lihat? Baik. Mari. Tanda tangani ini. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kau mau putus hubungan denganku? Berdasarkan apa? Jujur ku beritahu, aku sudah terhubung dengan Huago Teknologi. Nanti, besok di konferensi investasi Huago Teknologi, setelah diluncurkan, aku akan sukses besar. Saat itu, kalian orang miskin ini minggir jauh-jauh. Hanya kau? Masih mau berhubungan dengan Huago Teknologi? Berdasarkan apa? Mimpi kali. Kamu tahu apa? Manajer Jang dari Huago Teknologi sudah bilang padaku, Huago Teknologi cuma perlu keluarkan sedikit saja, aku bisa untung kaya raya. Jangan banyak bicara. Cepat tanda tangan. Chen Yao. Kalau kamu tahu, ayahmu yang sekarang kau buang seperti sampah adalah salah satu pendiri Huago Teknologi. Bagaimana perasaanmu? Baik. Aku tanda tangan sekarang. Jangan tanda tangan. Kakak Chen, jangan tanda tangan ini.
Aku tadi di luar pintu dengar dia bilang, Sayang, tenang saja. Aku sudah menulis satu baris kecil di perjanjian. Nanti begitu dia tanda tangan, setiap bulan harus transfer 200.000 pada kita. bangsatnya Chen Yao ini, apa dia mau bunuh ayahnya sendiri? Tidak boleh. Jangan biarkan dia berhasil. Orang tua itu bilang, dengar apa? Orang tua gagalkan rencanaku ya. Bangsat, lepaskan ibumu. Lepaskan dia. Lepaskan. Baik, cepat tanda tangani ini. Mimpi. Kalian sungguh tak tahu malu, terus saja menggangguku, benar? Kau kira setelah merobeknya aku akan menanggung hidupmu? Mimpi. Orang sepertimu yang tak punya hati nurani, aku tak pernah berharap kau menanggung hidupku. Kuingatkan kau, mulai sekarang kau jangan harap dapat uang sebesar pun dariku. Tak punya uang ya? Baik. Baiklah. Pergi sana. Adik-adik, Aku bunuh kau dan diriku. tenang. Kau kan mahasiswa taruh itu. Pergi. Cepat pergi ya. Aku pergi. Ayah, ibu, kalian baik-baik saja? Baik-baik saja? Perlu dokter periksa ayah? Kak Cian, aku baik-baik saja. Bertahun-tahun ini, kehidupanmu bagaimana? Ini salahku semua. Kalau aku tak tinggalkan kalian, ini takkan terjadi. Salahku semua. Mulai sekarang kita tak akan berpisah lagi. Semua akan membaik. Pak Chen, Xiao Chu, kau datang? dengar Bapak dirawat, kami semua sangat khawatir. Hari ini aku mewakili Huago Teknologi menjenguk Bapak. Tepat sekali kau datang, Xiao Xi. Ini Direktur Huago Teknologi, panggil Paman Chu. Halo Paman Chu. Pak Chen, ini Putriku Chen Xi kuliah di jurusan kecerdasan buatan. Setelah lulus nanti ingin aku titip ke Huago Teknologi untuk belajar dan berkembang. bagus sekali, Putri Harimau pasti pemberani. Percaya Putri Bapak pasti akan memberi kontribusi bagi teknologi kecerdasan buatan negara. Pak Chen, ada hal lain hari ini. Yang Anda dorong ini, proyek investasi Jiangcheng, segera ada konferensi investasi. Apakah Anda akan hadir? Nanti saya akan membawa putri saya Chen Xi bersama-sama hadir. Biarkan mereka yang bermoral rendah membayar harga. Jangan gugup. Ke depan situasi seperti ini akan sering hadir. Si manis tua. Kalian berdua datang untuk apa? Hari ini kan konferensi investasi Huago Teknologi. Kalian berdua sengaja datang untuk saya. Memalukan ya? Sepertimu, orang tak tahu malu bisa datang. Mengapa kami tidak bisa datang? Bukan begitu? Sayang, mereka berdua hari ini sengaja datang mengacaukan bisnis kita. Dengar. Bisnis saya hari ini, jika kalian merusaknya, kalian berdua akan mati. Ayau, grup Huago Teknologi ini, pintu, bukan semua orang bisa masuk. Jika rusak suasana direktur. Kalian ini, Ah iya, manajer Zhang, Anda benar. Kalian berdua, cepat pergi. Usir saya keluar. Jika saya pergi hari ini, saya yakin konferensi ini mungkin gagal. kamu pikir kamu siapa? Tanpa kamu, konferensi kami tetap bisa berjalan. Kalian berdua, si manis, pergi sana. Kamu dari Huago Teknologi, manajer Zhang ya? Aku yakin kamu biasanya punya sedikit wewenang. Jadi beginikah caramu menilai orang begitu agresif? Wah, si manis yang tua, berani-beraninya kamu menasihatiku. Hari ini aku tak cuma akan menasihatimu, aku juga akan memecatmu. Huago Teknologi tidak akan membiarkan kutu busuk sepertimu ada.
Si tua manis, kurasa kamu pikun. Memecatku? Aku ingin lihat bagaimana caramu memecatku. Aduh, manajer Zhang. Jangan marah, aku yang urus. Aku panggil 2 satpam untuk mengusirnya. Tenang saja, jangan sampai sakit. Ya, satpam. Cepat usir kedua orang yang manis-manis ini. Kalau sampai ketua marah, aku akan membuat kalian menyesal. Hentikan. Hentikan semuanya. Ketua, hari ini ada konferensi investasi. Pak Chen, apa Bapak baik-baik saja? Baik. Xiao Chu, aku tanya kamu, bagaimana Huago Teknologi bisa membiarkan kutu busuk seperti ini ada? Ketua, ini siapa ini? Kamu ini buta mata. Ini adalah salah satu pendiri Huago Teknologi kami, Pak Chen. Pak Chen? Dia, Pak Chen? Apakah beliau itu yang menembus blokade chip luar negeri? Pak Chen, bagaimana sebaiknya saya tangani manajer Zhang ini? Huago Teknologi adalah hasil jerih payah semua orang. Saya tidak akan mengizinkan ada orang seperti ini di Huago Teknologi mengkhianati jerih payah semua orang. Saya paham, Satpam. Pak Chen, saya tidak tahu siapa yang saya hadapi. Saya salah. Kamu dipecat, buang dia keluar. Pak Chen, saya tidak bisa melihat saya bersalah. Tolong maafkan saya. Sekarang masihkah kau anggap saya sampah tak berguna? Dia cuma bisa makan, sama sekali bukan ilmuwan. Diam, Berani kau pukul saya? kau tidak mau proyek Huago Teknologi lagi? Ayah. Ayah. Kenapa tidak katakan sejak dulu? Kenapa tidak beritahu sebelumnya? Anda adalah pendiri Huago Teknologi. Aku bukan ayahmu saat kau usir aku dari rumah. Aku sudah tidak punya anak seperti kamu lagi. Ayah, aku satu-satunya anak kandungmu. Garis keturunan keluarga kita masih perlu saya teruskan. Ayah, aku benar-benar sadar salah, Ayah. Iya, ayah. Keluarga Chen kita masih harus andalkan Chen Yao untuk meneruskan keturunan. Dari kecil sampai besar, kau malas, tak kenal kerja keras, tak punya hati nurani, segala kejahatan kau lakukan. Sekarang kau tahu salah? Bukan kau tahu salah, kau tahu kau akan mati. Huago Teknologi pasti tidak akan kerjasama dengan orang tak berperi kemanusiaan, tak berbudi, tak hormat, tak berbakti sepertimu. Enyahlah. Ayah, aku kan anak kandungmu. Kenapa kau perlakukan aku begini? Ingat dulu kau perlakukan aku bagaimana. Hah? Si tua manis, bukan kau mau cari 2 mayat itu? Ya cari sendiri sana. Enyah dari sini. Ayah, aku salah. Aku serakah, Ayah. Ayah, aku salah. Dulu tak seharusnya aku perlakukanmu begitu. Aku sungguh tahu salah, Ayah. Maafkan aku. Ayah, nanti pasti aku rawat Ayah sampai akhir. Ayah, Aku bukan ayahmu, kau juga bukan anakku. Sekarang aku punya putriku, punya istriku. Hidupku tak butuhmu lagi. Enyahlah kau. Satpam, Ayah, aku salah, Ayah. Aku sungguh tahu salah. Ayah, Ayo pergi. Ayah, jangan sentuh aku. Ayah. Jangan sentuh aku, itu ayahku. Ayah. Ayah, jangan marah. Tak apa. Cu, ya. Aku agak lelah. Nanti konferensi investasi. Biarkan putri saya, Chen Xi, wakili saya. Pak Chen. Chen Xi memang putri Bapak. Moral baik, pasti profesional, tak masalah. Ada anak berbakti. Ayah tenang.